Kak Sultan, ternyata selama ini kita kena doktrin kata-kata orang kayak yang bilang bahwasanya kita lebih maju dibanding Malaysia. Ternyata pada saat kita berkunjung ke sini langsung, aduh, kayaknya konten-konten netizen ya yang biasa menjelekan Malaysia kayaknya perlu belajar lagi ya. Kenapa sih gue sekarang lebih sering promote wisata atau tempat-tempat seru di Malaysia ketimbang Indonesia? Kalian tengok lah weh, nggak iri kalian kayak gini weh. Nggak mau kalian negara kalian kayak gini. Dikunjungi ramai pelancong dari mana-mana negara. Kalian tengok nih, aman pun aman. Malaysia ini pengunjung-pengunjung daripada China, daripada luar-luar negara lain mana. Cukup ramai, cukup aman. Nggak mau kalian negara kalian kayak gini. Enak gak sih? Enak dong. Enak kan? Alhamdulillah. Baru makan ini di sini. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Di sini saya menemukan salah satu video yang awalnya itu anggap remeh Malaysia karena dengar dari orang lain. Nah, tapi setelah pergi sendiri ke Malaysia, pikirannya itu langsung berubah. Ternyata Malaysia yang negara kecil ini mampu menarik pelancong-pelancong dari luar negara ribuan. Dan setelah datang sendiri ke Malaysia, ternyata kita kalah jauh dengan negara jiran Malaysia. Yang awalnya ini kita anggap Malaysia ini jauh tertinggal daripada kita, tapi faktanya membuat malu sendiri. Nah, tentunya orang penasaran kan videonya itu macam mana? Cuma langsung kita simak saja bersama-sama. Kak Sultan, ternyata selama ini kita kena doktrin kata-kata orang kayak yang bilang bahwasanya kita lebih maju dibanding Malaysia. Ternyata pada saat kita berkunjung ke sini langsung, aduh, Kayaknya memang penting kunjungan studi negara. Dari situ saya simpulkan bahwasanya kita tidak boleh menjudge. Ya, kita tidak boleh dengarkan perkataan orang lain. Mending kita kunjungi langsung supaya kita bisa tahu yang mana yang sebenarnya terjadi. Konten-konten netizen ya yang biasa menjelekan Malaysia kayaknya perlu belajar lagi ya. Wah, perlu belajar lagi ya. Selama ini juga saya merasa bahwasanya, oh iya kan, kayaknya memang kita lebih maju dibanding Malaysia dan ya dari segi apa yang kami dapatkan dan yang kami rasakan ya di sini. Dan pembangunannya juga di Malaysia sangat pesat dan semuanya menggunakan sistem. Jadi buat teman-teman yang sampai saat ini statementnya masih bahwasanya bilang Malaysia Indonesia lebih baik dibanding Malaysia, kayaknya kalian harus berkunjung dulu langsung ke sini. Rasakan dulu baru buat statement itu, karena saya juga awalnya begitu kan. Ya, yang paling penting sih sebenarnya di sisi lain pemerintah yang mendukung programnya, ada warga yang care, peduli dengan kondisi negaranya sendiri. Dan ini yang kami rasakan guys, betul-betul kayak wow, ternyata selama ini saya salah. Saya merasa bahwasanya selama ini Malaysia memang kita lebih baik ya. Tapi ternyata pada saat kita berkunjung ke sini jauh. Menurut kalian mungkin selama ini Malaysia itu cuma negara kecil yang berada ada kasinonya juga. Iya, Di sini tuh ada juga kasino, tapi tidak sembarang akses. Jadi warga Malaysia yang warga Muslim itu dilarang keras masuk, itu ilegal. Bagaimana kita mau maju? Di Makassar saja klubnya baru buka sudah di demo, yang alasan apalah itu. Tapi ya entahlah, mungkin pemerintah lagi berbenah atau bagaimana. Tapi yang jelas poin pentingnya buat kalian yang merasa dan selama ini termakan omongan orang bahwasanya Indonesia lebih baik dibanding Malaysia, menurutku kunjungi dulu negaranya baru menilai. Mana Kak Sultan? Betul sekali. Kami rasakan di saat penerbangan dari Indonesia menuju Malaysia, tiba di airport dan airport langsung ke sini itu jauh sekali, kayak negara yang langsung berbeda begitu. Beda sekali. Kami tidak endorse, kami tidak apa, yang jelas ini dari hati kami ya. Tidak tahu ya kalau baratkan teman-teman yang datang ke sini gitu kan
beda-beda penilaian kan. Betul. Tapi untuk penilaian saya berdua ini menurutku ya lebih baik. Dan Malaysia juga worth it untuk dikunjungi berulang-ulang kali. Kalau saya. Betul. Mantap. Jadi buat yang lihat video ini, silahkan terserah teman-teman mau pendapatnya kayak bagaimana. Yang jelas menurut pendapat saya pribadi dan Kak Sultan, ya itulah yang saya ceritakan. Oke, thank you. Kenapa sih gua sekarang lebih sering promote wisata atau tempat-tempat seru di Malaysia ketimbang Indonesia? Jawabannya simple. Ya karena gua sekarang sedang tinggal dan hidup di Malaysia. Dan gua rasa ada banyak hal menarik yang bisa gua informasikan ke publik, khususnya orang Indonesia, tentang negara Malaysia. Karena menurut gua tujuan ke Malaysia itu bukan cuma sekedar Kuala Lumpur aja. Banyak banget kota atau daerah underrated yang bisa kalian explore. Macam Terengganu, Ipoh, Penang, Melaka, Kota Kinabalu, Semporna Sabah, dan masih banyak lagi. Ya selain itu, ini sebagai bentuk terima kasih gue juga sih dengan negara Malaysia. Karena selama gue tinggal di sini, gue disambut dengan baik oleh masyarakatnya. Jadi kapan nih kalian explore Malaysia? Bayangin, tahun ini aja lebih dari 17 juta turis dari luar negeri datang ke Malaysia. Dan tebak, kemana mereka paling banyak mendarat? Benar sekali, Kuala Lumpur. Kuala Lumpur bukan cuma kota, ini adalah jantung Asia Tenggara. Setiap hari, ribuan orang masuk lewat Kuala Lumpur International Airport. Belanja, kulineran, event internasional, sampai healing tipis-tipis. Tidak heran Kuala Lumpur masuk top 10 kota paling dikunjungi di dunia. Pemerintah Malaysia sangat serius dong. Visa turis dipermudah, rute penerbangan ditambah, dan targetnya 2026 35 juta turis internasional. Mereka investasi ratusan miliar cuma buat pariwisata. Tidak cuma turis, Kuala Lumpur juga jadi markas event-event dunia. Dari pameran internasional, konser, sampai Islamic Expo. Cocok buat liburan, kerja sambil jalan, atau bahkan konten traveling kamu. Mau solo trip? Bisa. Mau bawa keluarga? Nyaman. Backpackeran? Aman. Makanan halal? Tidak usah tanya. Kuala Lumpur itu kombinasi modern plus murah plus multikultural. Tahun ini kamu belum ke KL? Serius deh, Kuala Lumpur itu bukan cuma tempat, tapi pengalaman. Waktunya kamu jadi bagian dari cerita besar ini. Wah, kalau Kokori tengok ini ya, saya rasa mesti koyak ya, karena ini bukan dibayar oleh Malaysia, tapi keseriusan dan juga kejujuran orang Indonesia sendiri yang telah melakukan pembuktian yang awalnya itu menganggap rendah, menganggap remeh, bahwa Malaysia itu jauh tertinggal daripada Indonesia. Di konten-konten di YouTube di TikTok ramai yang merendahkan Malaysia, dan di Indonesia itu serba sempurna. Tapi pada faktanya mulai dari airport itu udah merasakan perbedaan, banyak jauh berbeda dengan negara kita Indonesia. Dan ramai juga yang mengatakan jangan bandingkan Kuala Lumpur dengan kota-kota yang biasa di Indonesia. Barusan kita juga tengok langsung, ternyata bukan hanya Kuala Lumpur saja. Di beberapa negeri Malaysia, macam di Penang, Sarawak, Kuching, dan lain-lainnya, semuanya di sana patut kita kunjungi karena tempatnya itu bersih, nyaman, tak ada tukang parkir. Lepas itu memang kalau untuk orang Muslim itu sangatlah tepat sekali, karena soal makanan halal dah tak diragukan lagi. Jadi sebelum tahu sendiri tentang Malaysia, jangan sok tahu, jangan berlagak sombong dulu. Buktikan sendiri dulu, barulah berkata yang sejujurnya. Jangan sampai nanti sampai ke Malaysia itu koyak karena seling rendahkan di Indonesia. Nah, di video berikutnya itu seperti apa kelanjutannya, kita simak dulu bersama-sama.
Kita mau bandingin nih MRT di 3 negara ASEAN, Indonesia, Malaysia, dan juga Thailand. Kenapa kita bandingin ke Malaysia, Thailand? Karena ya yang paling mirip kan dia ya. Kalau kita bandingin ke Singapura kan kejauhan. Sebenarnya kalau mau ngomongin yang head to head nih ya, kita tuh lebih head to head dengan Malaysia. Kenapa ya? Karena Malaysia itu start bikin MRT di tahun 2017. Kalau kita kan di tahun 2019 tuh. Sorry, bukan bikinnya tapi beroperasinya ya. Kalau Thailand udah lebih dulu tuh. Thailand itu beroperasi MRT-nya pertama kali tahun 2004. Jadi zamannya dulu Luis Figo main nama Cristiano Ronaldo, udah ada tuh MRT di Thailand. Di Malaysia belum, di Indonesia belum. Jadi kalau kita mau head to headin, enaknya tuh sama Malaysia sebenarnya. Cuman meskipun startnya itu mirip-mirip ya, beda 2 tahun doang. Sekarang itu Malaysia udah punya 2 line MRT. Kalau kita kan baru satu nih, jalur selatan ke utara tuh, Lebak Bulus ke Bundaran HI, ntar ujung-ujung nyampe ke Ancol. Nah kalau Malaysia ini udah punya 2 line sejauh ini. Jadi Malaysia itu pertama kali bikin namanya Kajang Line. Kajang Line itu panjangnya 46 km. Nah kalau yang kedua namanya Putrajaya Line, dibikin tahun 2023, panjangnya itu 57 km. Kalau lu tahu Putrajaya, Putrajaya itu merupakan daerah pusat pemerintahan di Malaysia. Jadi Malaysia itu pusat pemerintahannya bukan di KL tapi di Putrajaya. Dan kalau lu mau main ke Batu Caves itu kan merupakan destinasi wisata yang cukup populer lah ya, cukup mainstream. Ya itu bisa pakai MRT juga ke Batu Caves-nya. Jadi Malaysia ini total udah punya 2 line, dan masalahnya line-nya itu panjang-panjang banget. Di Jakarta nih ya, so far itu kan line-nya itu pendek. Lebak Bulus ke Bundaran HI itu cuman 16 km. Nah kalau MRT Lebak Bulus sampai Ancol nanti udah jadi, sebenarnya panjangnya cuma 27 kilometeran lah. Jadi ya sebenarnya panjang line MRT kita udah kalah jauh sama Malaysia nih. Dan uniknya, biaya pembuatan MRT di Malaysia itu lebih murah dibandingkan Indonesia. Kurang lebih harganya itu per kilometernya di Malaysia sama Indonesia beda-beda 20-30% lah. Jadi kalau ngomongin yang line Putrajaya di Malaysia itu biaya pembuatannya kurang lebihnya nih ya, per kilometernya 600 miliar. Sementara di Indonesia itu biayanya 800-an miliar per kilometernya. Nah kenapa di Indonesia bisa lebih mahal? Apakah pasti karena korupsi? Belum tentu. Ya gue gak tahu juga. Tapi yang pasti gue tahu nih ya, kenapa kita bisa lebih mahal, itu karena kita itu impornya lebih bulet-bulet. Jadi kalau kita impor MRT-nya itu lebih bulet-bulet semuanya dari impor Jepang, itu pasti lebih mahal dibandingkan negara lain yang misalnya ngimpornya itu nggak semuanya. Karena bisa aja mereka itu ngimpornya sebagian dari luar negeri, tapi ada juga part-part dari dalam negerinya. Dan juga di kita itu kebanyakan pakai jalur bawah tanahnya. Di Malaysia juga ada yang underground, tapi nggak sebanyak di kita. Ya kurang lebih begitulah. Gue nggak mau suuzon. Ya mungkin aja suuzon kita benar, tapi kalau yang husnuzonnya itu jawabannya. Nah kalau Bangkok gimana? Di Bangkok ini cukup unik ya. Sudah mulai belasan tahun dibanding Malaysia, tapi total panjangnya kalah dibanding Malaysia sekarang. Tadi kan Malaysia itu kalau digabungin total lainnya panjangnya itu 100 kilo lebih. Sementara kalau di Bangkok itu kalau digabungin total lainnya cuman 70 kilometeran doang. Ya tapi itu kan kita ngomongin MRT ya. Kalau mau digabungin total ya nanti kita bahas di video lain lah. Misalnya kita bandingin gabungan MRT, LRT dan juga monorail di 3 negara itu, ya itu pasti hasilnya akan beda lagi. Ini kita ngomongin tadi bandingin MRT-nya, oke? Ternyata bukan soal ekonomi saja, bukan soal harganya saja. Malaysia itu jauh lebih murah dari segi biaya hidup, termasuk juga MRT. Kita juga kalah jauh, geng, dari negara jiran Malaysia. Jadi jangan sombong dulu, jangan besar pasak daripada tiang. Jangan terlalu sombong dulu kalau tak tahu fakta-fakta di lapangan di negara jiran. Karena Malaysia ini bukan tipe-tipe yang berkoar-koar dahulu, tapi memberikan sesuatu yang nyata agar orang lain pergi ke situ. Dia sendiri yang mengutarakan, bukan Malaysia yang mempromosikan, tetapi para turis-turis tersebut, termasuk dari turis Indonesia yang mempromosikan Malaysia tanpa ada bayaran sepeser pun, karena itu sebuah kejujuran dalam hatinya. Selain itu juga dari segi kebersihan kita masih kalah jauh tentang parkir dan lain-lainnya. Kita tengok dulu video yang berikutnya. Buat kalian yang udah pernah ke kota Kuching, Sarawak, kalian pasti tahu dan bisa rasain bahwa kota ini tuh benar-benar bersih, tenang dan damai. Nah, buat kalian yang belum pernah ke Kuching, Sarawak, aku saranin secepatnya ke sini. Dan kalian bisa rasain bahwa 50 kota terbersih dan kualitas udara terbaik di dunia itu ada di Pulau Kalimantan. Terbaik di yaitu Kuching, Sarawak. Kalian tengoklah weh, nggak iri kalian kayak gini weh, nggak mau kalian negara kalian kayak gini. Dikunjungi ramai pelancong dari mana-mana negara. Kalian tengok nih, aman pun aman. Lesa ini pengunjung-pengunjung daripada China, daripada luar-luar negara lain mana. Cukup ramai, cukup aman. Nggak mau kalian negara kalian kayak gini. Hah?
Kalau awak teringin kali negara awak maju, dikunjungi ramai pelancong, jadi ikon pelancongan, nggak mau Glenn? Hah? Orang melancong selesa, tenang, aman, nggak ada premanisme, nggak ada begalnya, nggak ada punglinya, nggak ada ormas-ormasnya. Ini di negara awak, tempat pelancongan, tempat orang berkunjung, premanismenya banyak, duduk bayar 2.000. Ini kalian tengok orang melancong kat sini, tak dari mana-mana negara, nggak ada orang kutip sini minta duit ini itu. Uang lapak lah, uang ini, uang itu, nggak ada. Kalau di Konoha semua duit ada nih, kalian tengok nih. Nih, ini parkir nih sepenuh-penuhnya parkir. Itu dalam tuh sana pelancong. Tak dari mana-mana pelancong, sekali turun satu bus tuh. Nggak ada yang premanisme nih apa semua. Itu bangganya, itu awak salutnya. Itu yang awak mau, sepatutnya untuk di negara awak aman, selesa, orang melancong pun tenang, nggak ada pungli sana sini. Ini di negara awak pelancong lokal duduk di lapangan Merdeka diminta duit. Uang tempat apa? Aneh kan lucu Konoha nih. Kapan Konoha nih mau maju kalau kayak gitu? Awak pun pingin negara awak maju, dikunjungi ramai pelancong. Ini negara awak, kata negara maju, premanisme punglinya di mana-mana. Apa yang maju? Yang maju cuma para koruptornya aja. Aduh, kacau. Nah, Glenn kayak gini negara Glenn. Teringin kali negara awak kayak gini, tertib macam ni Glenn tengok ni. Nih kendaraannya. Tuh pelancong tuh dari mana-mana. Melancong datang kemari, sekali turun satu bus datang kemari. Nggak ada orang minta pungli, nggak ada orang minta ini itu. Di negara awak aja yang pungli. Nih bus nih. Kalau di Konoha orang minta duit nih, bus nih. Mau parkir lah, wah hantu belau lah. Di sini nggak ada. Tak dari mana-mana pelancong yang datang kemari. Itu salutnya, itu bangganya nengok negara orang. Makanya teringin negara awak kayak gini, dikunjungi ramai pelancong. Boleh menambah pendapatan rakyat-rakyat kecilnya, peniaga-peniaganya. Ini apa, peniaga kecil ditindas premanismenya. Ini masjid nih berapa banyak orang pelancong dari luar negara di sini mengucapkan syahadat di masjid nih. Situ bangganya. Ini negara kacau balau, hancur amburadul macam tu. Premanisme di mana-mana, koruptor di mana-mana, begal di mana-mana. Belum lagi rakyat besinya. Nggak iri Glenn, nggak teringin Glenn negara Glenn kayak gini. Oh, begok lah Glenn kalau nggak mau Glenn. Awak teringin kali negara awak kayak gini dikunjungi ramai pelancong. Glenn tengok nih, orang melancong datang kemari jalan bus selesa. Nggak ada preman-preman, nggak ada pungli-pungli, begal-begal, hantu belau yang nggak ada. Glenn tengok nih. Selesa aja orang jalan. Oke, geng, salam akal sehat untuk IQ yang cerdas. Jadi guys, di sini betul-betul kekurangan tukang parkir. Ya. Pengalaman saya berkunjung di sini ya di Malaysia, khususnya wilayah Portland, ya tukang parkirnya tak ada nih. Coba aku minta tukang parkirnya itu ya. Coba kita tes ya. Ya, mundur. Ya, kiri. Gak ada motor ya, rata-rata kereta ya, mobil semua. Kasih gas, berapa nih gasnya? Kasih berapa tuh bang? Kasih ya? Kasih gas. Wah, 50 ringgit geng. 50 ringgit guys. Ini lebih kurang 180.000 rupiah. Dari situlah rame orang-orang kita yang nyaman. Bukan hanya melancong, juga bekerja di sana. Seperti inilah pengalaman-pengalaman orang kita yang tinggal di Malaysia. Nah, ini juga salah satu alasan kenapa aku suka tinggal di Malaysia ya. Aku suka tinggal di Malaysia ini karena orangnya itu ramah-ramah. Terutama ya ini orang-orang kakak-kakak, abang-abang Melayu. Yaitu menurut aku mereka ramah banget sih. Baik. Kayak aku di sini kan jualan cake ya. Aku kerja di kedai cake. Kalau orang Melayu yang beli, dia kalau hanya lihat aja, dia tengok-tengok gitu kan. Tengok, lepas tak beli pasti dia cakap, sorry ya, tengok-tengok aja. Tapi kalau ada yang lain biasa hanya tengok, tak ada ngomong apa-apa dan pergi. Kita kan sedih gitu ya, maksudnya kenapa gini? Kalau tak jadi beli, bilang sorry ke apa gitu. Tapi kalau orang Melayu, ini mostly dia pasti kalau beli
beli, kalau tak beli dia sorry ya, tengok-tengok je ya, ramah gitu, enak gitu kita ngelayaninya. Tapi aku juga punya pengalaman sih, waktu aku jatuh di jalan, aku pernah jatuh tergelincir di jalan sampai nggak mampu bangun gitu guys, sampai yang sakit banget. Dan kalian tahu apa? Yang nolong juga abang-abang orang Melayu, sampai diantar ke rumah pakai motor. Baik banget, itu yang aku ingat banget sih, baik banget. Kalau kalian ada nggak kebaikan atau kenapa kalian suka tinggal di Malaysia ini guys? Boleh cerita di kolom komentar ya. Oke Bang, di sini saya pun juga jujur dalam hati saya ya. Saya salah satu orang Indonesia yang cukup lama bekerja di sana. Yang saya alami selama di sana itu, saya bukan hanya mendapatkan uang ketika saya bekerja di Malaysia, ketika saya tinggal di Malaysia. Akan tetapi saya juga mendapatkan pengalaman kehidupan, tahu macam mana cara menghargai orang lain, macam mana cara menghormati orang lain, dan seperti contoh macam perniagaan, pedagang kaki lima itu memang di Malaysia itu macam tak ada, geng. Bisa dikatakan nggak ada ya, tapi di Indonesia itu sudah hal biasa. Nah, di sana saya juga mempunyai pengalaman saya jatuh dari moto. Jatuh dari moto pernah, lepas itu tayar banci pernah, engine tak bunyi di saat ataupun tak nyala ya di saat saya nak berangkat kerja, saya saat balik kerja. Sebenarnya banyak pengalaman-pengalaman saya itu di sana. Tapi yang menolong itu, geng, ya itu tem hujan-hujan, geng. Salah satu amoy, geng, yang bawa hela berhenti mendekati saya, lalu bertanya, "Bang, apa hal? Abang orang mana?" Tanya macam itu. Ya, bos basi lah, saya orang Indo, Kang. "Apa hal? Ini kereta motor saya tak bunyi." Kasih naik lah, kasih naik, geng, ke hela, geng. Dihantarlah ke bengkel ataupun fomen di sana ya. Ketika saya sudah di fomen tersebut, geng, saya bagi uang untuk beli minyak lah, memang tak banyak lah, cuma untuk beli minyak aja. Dia tak nak. Dia kata, "Bang, kami itu bukan nak uang, cuman kasihan tengok abang lepas balik kerja hujan-hujan di tepi jalan. Maksud saya bantu. Jangan salah paham, Bang ya, bukan ada niatan apa-apa." Kenapa dia orang cakap macam itu? Sebab kita ini lawan jenis, geng. Dia orang itu amoy, saya ataupun perempuan, saya laki-laki. Entah dia sudah ada pasangan atau belum, saya tak pikir seperti itulah. Yang saya salutkan itu adalah, wah, begitu mulianya, macam tak ada gengsi di sana itu, geng. Lebih mengutamakan kebaikan, lebih mengutamakan kepedulian orang lain juga. Coba itu kalau di Indonesia, nampak orang macam itu, pakaian kotor, rupa buruk, lepas tu ada amoy pakai kereta bagus, kereta cantik, jangankan bantu, geng, tengok pun saya rasa dah tak nak lah. Betul, geng, saya tak tipu. Bukan saya menjelekkan negara saya sendiri, tapi inilah fakta yang harus kita ambil. Poin-poin positif dari Malaysia ini masih banyak yang harus kita ambil, geng. Nah, di video berikutnya ini soal kuliner. Nah, ramai orang yang mengatakan, kuliner Malaysia itu biasa-biasa aja lah, serupa dengan Indonesia. Tapi ketika buktikan sendiri di Malaysia, ini yang dirasakan. Lidah tak boleh bohong. Mantap. Enak gak sih? Enak dong. Wah, ini bikin saya rindu ini Malaysia, geng. Baru makan ini di sini, di Kuala Lumpur. Enak ya? Lezatnya ini, wah. Kerupuk lekor tuh. Tua makan-makan enak di Malaysia. Kali ini kita ke pasar malam lagi. Putrajaya, bro. Aku jadi Putrajaya, bro. Reaksi orang tuaku ketika makan makanan yang ada di pasar malam Putrajaya ini, bro. Nah, mau tongkeng? Ramahnya ya penjualnya, ramah betul, ya. Ayam goreng madu, ayam bakar madu, Sekarang kita kerupuk makan lekor. tongkeng. Ini namanya tongkeng anep. Bismillah.
Klonep. Ini buntut ayam tuh, geng. Ini bilang orang kita namanya kerunjit. 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 Bilang orang kota kerunjit. Kerunjit. Mantap. Enak nggak sih? Enak dong. Enak ya? Enggak. Ya. Mas mau tokeng ya? Oke. Ini airnya air mata kucing. Air mata kucing. Tahu tak mata kucing itu apa? Air mata kucing. Apa merek mata kucing? Mata kucing itu apanya ya? Apa? Kelengkeng di Indonesia tuh. Kelengkeng. Oh, Ya, dada. kelengkeng. Dada. Kelengkeng ada di sana, cuma nggak dibikin air minum kan? Hmm. Cobain Pak, ini pakai gula merah ini enak nih. Enak kan? Enak. Nah, ini popia, yang goreng atas ini ada yang apa? Basah. Basah lebih lembut lah, lebih tidak susah dimakan. Ngomong. Iya aja. Nah ini makanan Jawa yang ternyata di Indonesia ini kayaknya nggak ada deh, cuma ada di sini aja nih. Ini namanya punten mah. Di Jawa nggak ada ya? Nasi kayak apa ya? Kayak lembek-lembek gitu dia. Masih lembek lah. Makan sama bumbunya dulu. Ya. Nampak sedap betul ya? Pusang bener enak. Pedas tapi enak betulan. Pedas bang. Terlalu pedas ya? Wow. Itu kemarin ngomong punten. Punten. Ada puntennya nih. Punten. Ada punten, bukan punten tuh, Bu. Punten. Punten tuh kalau bahasa Sunda kayak permisi, assalamualaikum, tupang lalu, nah gitu. Ini kerupuk lekor, tapi ini sudah ya bersambal ya. Manis pedas. Nah, ini sambalnya ini. Kalau Ya, yang manis pedas enak. ya, Lembut. Kayak pepek ya. kayak pempek, ya betul. Iya, betul, kayak empek-empek, persis kayak empek-empek, geng. Baru makan ini di sini di Kuala Lumpur. Enak ya? Lezatnya ini. Wah. Apa? Kerupuk rekor. Kerupuk lekor. Wah, jadi yang paling enak yang mana, Wah? Semuanya enak. Karena videonya terlalu panjang, kita lanjut di part 2 ya, Bro. Ayo tebak apa aja yang jadi favorite mereka. Geng, saya kasih saran ya kepada orang-orang Indonesia ya. Jangan pergi ke Malaysia untuk berkunjung kalau korang tak bersedia untuk membesarkan badan. Karena sekali kita pergi ke sana, pasti akan memborong makanan-makanan di sana, geng. Sebab makanan di sana sekali rasa ya. Kita tengok itu macam biasa aja lah memang. Tapi kalau sekali rasa, sekali gigit, aduh, rasanya tuh, geng, sampai ujung kepala, turun sampai ke ujung kaki, semuanya itu boleh rasa, geng. Wah, memang. Dan yang membuat saya itu apa ya, geng, macam masih teringat di Malaysia itu rata-rata makan di sana menggunakan rempah-rempah alami. Bukan menggunakan bahan-bahan kimia. Mungkin sebagian saja lah yang memakai bahan kimia, tapi rata-rata itu memakai bahan rempah-rempah yang alami tanpa ada pengawetnya. Jadi meskipun ada makanan yang berlemak, dipastikan di situ sehat dan juga menyehatkan. Di lidah sedap, di perut kenyang, di badan menyehatkan. Siapa yang tak nak, geng. Kalau korang penasaran, jangan dengerin cemotan netizen, jangan dengerin kawan ataupun jiran, langsung berkunjung ke Malaysia. Jujur, saya tak ada bayaran dari Malaysia, saya hanya menceritakan semua yang saya alami sesuai dengan video-video tersebut. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.